Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi sama saya, Wulan. Kali ini saya akan membahas tentang eh, bab keamanan informasi. Nah, sebelum kita mengetahui lebih lanjut, kita harus mengetahui dulu dong definisi dari keamanan informasi itu. Ya, keamanan informasi adalah suatu perlindungan yang diberikan untuk mencegah penyalahgunaan dari pihak-pihak yang tidak berwenang atau pihak yang tidak terlibat dalam suatu bisnis perusahaan, baik itu keamanan dari peralatan komputer, software, maupun yang sangat fatal yaitu keamanan dari informasi. Nah, kenapa sih keamanan informasi itu diperlukan? Oke, yang pertama, itu untuk menjaga kerahasiaan dari informasi yang dihasilkan oleh perusahaan. Terus, uh, yang kedua yaitu untuk menjaga agar informasi itu tetap akurat sampai ke pengguna informasi, baik yang di dalam perusahaan maupun yang di luar perusahaan. Nah, di sini ada information security management atau manajemen keamanan informasi, yaitu adalah suatu aktivitas yang tujuannya untuk menjaga informasi tetap aman. Nih, ada tahapan-tahapan dari ISM. Yang pertama itu harus mengidentifikasi ancaman dulu. Nah, apa sih ancaman yang mengancam sumber daya informasi itu? Yang kedua, yang selanjutnya itu harus mengidentifikasi resiko dari ancaman. Apa sih resiko-resiko yang akan dihadapi jika ancaman itu datang? Atau yang ketiga, setelah kita mengidentifikasi ancaman dan resikonya, perusahaan akan memilih kebijakan untuk mengatasi ancaman tersebut agar tidak menimbulkan resiko yang terlalu besar atau menimbulkan resiko lebih. Nah, yang selanjutnya, yang terakhir, kita harus mengimplementasikan kebijakan yang menurut perusahaan itu udah tepat nih untuk diterapkan. Nah, di sini ada jenis-jenis ancaman. Yang pertama, malicious software atau malware. Nah, ini terdiri atas program-program lengkap atau segmen-segmen kode yang dapat menyerang suatu sistem dan melakukan fungsi-fungsi yang tidak diharapkan oleh pemilik sistem. Nah, fungsi-fungsi tersebut ini dapat menghapus file dan menyebabkan sistem itu berhenti. Nah, yang kedua itu virus ya. Program komputer yang dapat mereplikasi dirinya sendiri tanpa dapat diamati oleh pengguna dan menempelkan salinan dirinya pada program-program dan sistem lainnya. Terus ada worm atau cacing. Nah, cacing ini tidak dapat mereplikasikan dirinya sendiri, tetapi dapat menyebar salinannya melalui email. Terus ada Trojan horse. Nah, ini tidak dapat mereplikasikan atau mendistribusikan dirinya sendiri. Si pengguna ini menyebarkannya sebagai suatu perangkat. Terus adware. Adware ini memunculkan pesan-pesan iklan yang mengganggu. Terus spyware, mengumpulkan data dari mesin pengguna. Nah, dari ancaman tadi yang saya sebutkan itu pasti ada resiko. Nah, resiko ini merupakan output yang tidak diinginkan. Nah, resiko-resiko ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, pengungkapan informasi yang tidak terotorisasi dan pencurian. Yang kedua, penggunaan yang tidak terotorisasi. Yang ketiga, penghancuran yang tidak terotorisasi dan penolakan layanan. Terus ada modifikasi yang tidak terotorisasi. Selanjutnya, nah di sini ada manajemen resiko. Nah, untuk meminimalisir resiko, kita harus mempunyai strategi-strategi untuk menjaga si keamanan informasi itu. Nah, inilah yang disebut manajemen resiko. Nah, resiko dapat diidentifikasikan dengan 4 langkah. Kita harus mengidentifikasi aset-aset apa yang harus kita lindungi supaya tidak ada ancaman yang menyebabkan resiko yang terlalu besar. Kita harus menyadari resiko tersebut, menentukan tingkatan dampak yang akan terjadi jika resiko itu datang atau ancaman itu datang. Yang keempat, analisis kelemahan perusahaan. Nah, setelah kita menganalisis
resiko itu diselesaikan, hasil temuan sebaiknya didokumentasikan. Jadi setelah kita analisis, nah analisis tersebutlah kita dokumentasikan sebagai laporan analisis resiko. Nah, ditambah perusahaan itu harus mengevaluasi apa yang akan dilakukannya ke depan. Oke, selanjutnya ada kebijakan keamanan resiko. Nah, perusahaan dapat menerapkan kebijakan keamanan untuk mengikuti pendekatan yang bertahap. Jadi, setelah menganalisis, perusahaan itu harus membuat kebijakan. Nah, di sini ada 5 tahap atau 5 fase. Yang pertama, fase inisiasi proyek, fase penyusunan kebijakan, fase konsultasi dan persetujuan, fase kesadaran dan edukasi, fase penyebarluasan kebijakan. Nah, kita akan membahas tentang pengendalian ya. Di sini ada pengendalian teknis yang merupakan mekanisme yang diterapkan perusahaan dan resiko atau meminimalkan dampak resiko jika perusahaan terkena resiko. Nah, di sini ada beberapa pengendalian teknis. Yang pertama, pengendalian akses. Nah, ini dilakukan melalui proses 3 tahap yang mencakup identifikasi pengguna, autentikasi pengguna, dan otorisasi pengguna. Yang kedua ada sistem deteksi gangguan. Nah, ini mengenali upaya pelanggaran keamanan sebelum memiliki kesempatan untuk melakukan perusakan. Contohnya nih, perangkat lunak, proteksi virus, dan peralatan prediksi ancaman dari dalam. Itu ada firewall. Dibuatnya suatu pengaman untuk semua komputer pada jaringan perusahaan dan bukannya pengaman terpisah dari masing-masing komputer. Nah, ini berfungsi untuk penyaring dan penghalang yang membatasi aliran data ke dan dari perusahaan tersebut. Nah, terus ada pengendalian kriptografis yang merupakan penggunaan kode yang menggunakan proses-proses matematika. Terus ada pengendalian fisik, yaitu mengunci pintu ruang komputer atau kunci cetakan telapak tangan dan cetakan suara, serta kamera pengintai dan alat penjaga keamanan. Yang terakhir adalah meletakkan pengendalian teknik pada tempatnya. Perusahaan biasanya memilih dari daftar ini dan menerapkan kombinasi yang dianggap menawarkan pengamanan yang paling realistis. Nah, ini pengendalian ini dibagi menjadi dua ya, ada yang formal, ada yang informal. Nah, formal itu mencakup penentuan cara berperilaku, dokumentasi prosedur dan praktik yang diharapkan, dan pengawasan serta pencegahan perilaku yang berbeda dari panduan yang berlaku. Nah, informal ini mencakup program-program pelatihan dan edukasi serta program pembangunan manajemen. Nah, terus ada manajemen keberlangsungan bisnis yang merupakan aktivitas yang ditujukan untuk menentukan operasional setelah terjadinya gangguan informasi. Di sini ada 3 sub. Rencana umum, yang pertama rencana darurat. Rencana darurat ini adalah cara-cara untuk menjaga keamanan karyawan jika bencana terjadi, seperti sistem alarm, prosedur evakuasi, dan sistem pemadaman api. Terus ada rencana cadangan. Nah, merupakan jadi perusahaan itu harus mencadangkan fasilitas komputer. Titik cadangan dapat diperoleh melalui kombinasi, redundasi, keberagaman, dan mobilitas. Nah, redundasi itu sendiri adalah perangkat keras, perangkat lunak, dan data dipublikasikan, sehingga jika satu set tidak dapat diukur, maka set cadangannya dapat meneruskan proses. Nah, keberagaman ini sumber daya informasi yang tidak disimpan atau dipasang pada tempat yang sama. Mobilitas itu membuat kontak dengan jasa pelayanan cadangan di hot site dan cold site. Nah, terus ada rencana catatan penting. Nah, ini merupakan seperti dokumen kertas, mikrofon, dan media penyimpanan.
Mungkin sekian dulu dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.